Pemirsa, polemik mengenai defisit anggaran pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada tahun anggaran 2023 semakin hangat diperbincangkan di masyarakat. Awak media BITV yang telah mengantongi informasi mengenai masalah ini melakukan investigasi langsung untuk memastikan kebenarannya. Polemik mengenai defisit anggaran pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada tahun anggaran 2023 semakin hangat diperbincangkan di masyarakat. Awak media BITV yang telah mengantongi informasi mengenai masalah ini melakukan investigasi langsung untuk memastikan kebenarannya. Tim media berusaha menjumpai Sekretaris Daerah Batubara Norma Deli Siregar di kantor Bupati yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 63 Kecamatan 50 Kota. Namun setibanya di sana sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, mereka mendapatkan informasi bahwa Sekda sedang menghadiri rapat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara. Saat ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Batubara pada tanggal 12 Juli tahun 2024. Kedatangan kita ini kami dapat berbagai dari masyarakat, dari aliansi, kami dapat memperoleh informasi bahwasanya saat ini diduga defisit anggaran Kabupaten Batubara. Jadi kita ingin tahu dan kita ingin konfirmasi ke Ibu Sekda ya, bernama Bu Norma, dan kami sedang menunggu untuk mendapat jawaban terkait mengapa bisa terjadi defisit anggaran Kabupaten Batubara. Biarlah kita terbuka kepada publik, biar tahu publik atau masyarakat Kabupaten Batubara di mana permasalahannya ini, mengapa bisa terjadi defisit anggaran. Tanpa berputus asa, awak media kemudian menuju kantor DPRD dan menunggu hingga rapat selesai. Setelah rapat berakhir, mereka berupaya untuk mengkonfirmasi Sekda mengenai defisit anggaran tersebut. Namun saat diwawancarai, Sekda hanya mengucapkan beberapa kata dan buru-buru kembali ke ruang sekwan. Menimbulkan pertanyaan mengapa ia tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut tentang masalah yang krusial ini. Informasi ya, bahwasanya saat ini Kabupaten Batubara defisit anggaran, apakah itu benar? Di mana-mana kan. Tadi bang, tadi kan sempat juga tadi saya lihat abang sempat jumpa ya depan pintu ya. Itu tadi kan setelah rapat kan abang sempat konfirmasi ini. Ya. Jadi kenapa bisa ke ruangan sekwan bang ini? Itu kita tidak tahu. Tadi ya kita lihat Ibu Norma ingin menuju keluar dari pintu, mungkin mau balik atau kita tidak tahu. Tapi dugaan kita mau balik, tapi nggak tahu tiba-tiba masuk ke ruang sekwan. Jadi apapun itu ya, kita sebagai insan pers kita lanjutkan sebagai kerja kita sesuai kode etik kita jurnalistik. Kita harus konfirmasi atau klarifikasi terkait defisit anggaran yang sedang mengalami di Kabupaten Batubara, sehingga publik dan masyarakat Batubara tahu, masyarakat dari Batubara berhak tahu apa sih penyebabnya membuat defisit anggaran Kabupaten Batubara. Biarlah selaku pejabat berwenang Ibu Sekda bukalah data itu, buka ke muka publik biar masyarakat tahu dan peruntukan dana itu apa selama ini, jadi tahu akar masalahnya gitu. Dengan tidak mendapatkan jawaban dari Sekda, tim media kemudian beralih kepada Ketua DPRD Kabupaten Batubara M. Syafi'i. Dalam wawancara di ruang rapat paripurna, Syafi'i mengkonfirmasi bahwa Pemkab Batubara memang sedang mengalami defisit anggaran. Menurutnya, defisit tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara belanja dan pendapatan. Dapat informasi ya dari berbagai masyarakat, dari aliansi dan sebagainya. Untuk saat ini kita dapat informasi bahwasanya defisit anggaran di Kabupaten Batubara. Apakah itu benar, Pak? Betul. Jadi kami ingin tahu juga, menggali fakta. Itu penyebabnya apa ya, Pak? Nah, itu begini. Defisit itu terjadi di Sumatera Utara ini bukan hanya Kabupaten Batubara. Ada beberapa kabupaten, tapi dalam hal ini kita jawab untuk Kabupaten Batubara. Defisit itu tentu terjadi diakibatkan pendapatan tidak sesuai dengan belanja, tidak sesuai dengan pendapatan. Proyeksi estimasi. Iya, kita biasa kan memproyeksikan pendapatan itu, pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer dan lain sebagainya. Itu kan diproyeksikan sekian gitu. Nah, kalau transfer pusat oke lah, kita sudah tahu.
seperti pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, itu kan kita proyeksikan sesuai dengan yang sudah kita ketahui. Ternyata pada saat tahun berjalan, pendapatan itu tidak seperti yang diproyeksikan. Sementara dia sudah terangkum dalam rancangan APBD, dalam belanja, sudah masuk dalam perbelanjaan. Nah, itu yang terjadi defisit itu. Izin Pak, kalau boleh tahu pendapatan daerah ya Pak Kabupaten Batubara itu sekitar nominalnya berapa? Untuk tahun rekabannya 2023, 2022 ini kita defisit ini cerita 2024. 2023 Pak. Oh, informasi ya Pak. Oh, defisit kita 2023 kita dapat informasi juga Pak. Bahwasannya defisit anggaran di Kabupaten Batubara. Iya. 2023. Oke, kita defisit 2023. Ya, Pak. Pendapatan daerah Kabupaten Batubara Pak itu kira-kira nominalnya berapa Pak? Pendapatan asli Pendapatan daerah. ya asli daerah dan pengeluarannya Pak. Kalau PAD itu harus buka buku lagi kita. PAD itu diproyeksikan kalau tak silap kita 2023 ya 18 sekian. 18 sekian miliar diproyeksikan. Iya, PAD itu kan bersumber dari pajak, kemudian dari mana lagi? Bukan. PAD itu dari pajak restoran, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah. Karena diproyeksikan itu misalkan 1,180 sekian miliar, ternyata sampai dengan tahun berjalan berakhir pendapatannya tidak tercapai yang sesuai yang diproyeksikan. Sementara dia sudah masuk dalam rencana belanja. Defisit itu kan seperti begini, belanja tidak sesuai dengan pendapatan. Iya, maksudnya tapi kan juga masyarakat harus tahu juga pendapatan itu memperoleh berapa dan peruntukan dana itu apa saja dan pengeluaran itu total berapa dalam per tahun ya kan begitu Pak, sehingga dia check and balance. Iya, salah satu faktor contoh seperti DBH ya, dana bagi hasil yang kita dapatkan dari provinsi. Ya, provinsi. Diproyeksikan itu dana bagi hasil tahun 2003 itu misalkan 110 miliar. Ternyata setelah tahun berjalan, iya, provinsi itu hanya bisa membayarkan misalkan 70-an realisasinya. Kita proyeksikan 100 miliar lebih. Karena memang hitung-hitungan seperti itu. Tapi karena memang provinsi juga memang tak punya uang. Nggak salah defisit juga ada provinsi kan. Berimbas ke kita. Enggak, yang pertanyaan saya itu Pak, anggaran pendapatan untuk murni Kabupaten Batubara itu nominalnya berapa, ya kan Pak? Izin ya Pak, itu satu peruntukannya itu. Maksudnya kita biar masyarakat Kabupaten Batubara tahu peruntukannya apa saja dan berapa pengeluarannya, gitu Pak. Jadi sektor mana menggunakan dana-dana itu gitu Pak. Kan ini kan udah termasuk kan karena defisitnya, jadi ada simpang siur di kalangan masyarakat. Nah, sehingga kita sebagai insan pers untuk datang mengkonfirmasi supaya berita ini tidak simpang siur atau berpikiran negatif di kalangan masyarakat, begitu Pak. Kalau perencanaan terhadap pendapatan baik dana transfer pusat, ya daudak dan lain sebagainya, dan pendapatan asli daerah itu sudah terancana semua di APBD. Sudah tahu semua itu arahnya kemana. Kalau kita jelaskan bahasa tertulis lah, harus buka buku lagi. Kalau kita jelaskan secara komprehensif, jelas tak enggak kan? Jadi APBN membuat asumsi untuk Kabupaten Batubara mereka akan gelontorkan dana itu 850 miliar. Karena dihitung mereka dengan transfer itu untuk gaji, untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, begitu juga PAD kita ditargetkan oleh Bapenda. Berapa target kita? Oke, kita buat 150 miliar. Nah, masukkan. Ada berapa? Ada 1T. Dana pendapatan yang resmi lainnya, ada dana juga tembakau, ada dana DAP, ada dana segala macam lah itu. Terhimpunlah semua 1,2 sekian triliun. Itu memang sudah menjadi domain dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan. BPK. Segala sesuatu yang direncanakan dilakukan oleh eksekutif, tentu pertanggungjawabannya diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil laporan audit BPK disampaikan nanti 3 buku biasanya itu, buku 1, buku 2, buku 3. Di situ bisa kita lihat kalau memang ada temuan perencanaan yang salah, volumenya itu berkurang, pembayarannya juga. Jadi kita harus patuh dengan rekomendasi opini BPK. Itu ranah BPK. Segala sesuatu di mana secara nasional Presiden juga itu harus diaudit BPK. Untuk batubara
baru aja keluar semalam 12 lewat LHP BPK, ini belum kami pelajari, tentu kami akan melakukan pansus namanya, pansus LKPD lah namanya. Di situ nanti baru kami bahas, kalau toh memang nanti ada memang dari pembahasan kami ada temuan yang memang rekomendasi BPK, ini terus menjadi tindak lanjut kami. Kita juga selaku penyelenggara dan badan controlling bisa juga undang nanti dianggarkan APBD, ya kita undang tim ahli spesifik dari tim DPRD Batubara untuk melakukan hitungan, cek lagi ke lapangan seperti itu. Ini memang ranah BPK, kita juga tidak bisa nanti mendahului, karena kita harus pelajari, harus kita bahas hasil audit dari pemeriksaan BPK itu tadi. Yang kedua, target daripada pembelanjaan. Biasanya kalau kita berumah, batubara kita bilang, pemasukan kita itu ada 3 sumber. Ada dana transfer dari pusat, ada dana kami hasil dari provinsi, ada dana dari PAD yang dicari dari uang batubara itu sendiri, dari sumber pajak, retribusi. Misal kita targetkan transfer pusat itu umpamanya 1M. Ini masih prediksi dan estimasi. Transfer bagi hasil dari provinsi 1M juga, PAD 1M juga. Berarti asumsi proyeksi kita untuk APBD selanjutnya ini menjadi 3M. Ternyata yang kita asumsikan proyeksi kita tadi, transfer dari pusat juga tidak sampai 1M. Dana bagi hasil dari provinsi tidak cukup 1M, tidak juga sampai 1M. Baru dari PAD, kerja dari BPKAD kita untuk mencarikan pundi-pundi duit untuk batubara yang namanya PAD tadi tidak juga target 100%. Sementara udah kita ketok, ya, rancang untuk 2025 kita ketok, 2024 itu biasanya 2011 kita ketok. Sementara uangnya belum ada, masih oret-oretan, masih proses. Begitu semester pertama, semester kedua, semester ketiga, yang kita prediksi 1M tadi tidak masuk ke kas batubara. Sementara kita udah ketok palu, APBD-nya udah kita sahkan, sementara anggarnya belum kita terima. Itulah penyebab kita defisit. Ya. Ya. Jadi itu sebagai tambahan dari saya. Media juga menyinggung masalah jalan rusak di Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah yang baru selesai dibangun sekitar 4 bulan lalu menggunakan APBD 2023. Jadi gini Bang, ini kan ada laporan dapat kita bahwasanya ada jalan yang baru siap dibangun, itu hancur kopak-kapik di Dibung Hangus ya Bang ya, Desa Bagan Baru menuju ke Kapal Merah. Saya izin nih Bang, ini konteksnya luar dari defisit. Apakah orang itu nanti akan dibayarkan Bang, atau mereka harus menyelesaikan dulu permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat terkait masalah jalan baru 4 bulan siap sudah hancur itu Bang, ini izin Bang. Terkait masalah pekerjaan, apakah itu sudah dibayar atau belum? Itu APBD 2023 ya? Ya, ya. 2023. Nah tentu ini kewenangan yang pertama itu di tim inspektorat selaku tim audit pemerintah APIP kita. APIP ya. Kalau ada laporan, tentu kami dalam kapasitas kami sebagai pengawas, fungsi pengawasan, kami akan lakukan pengawasan. Kami akan tinjau ke lapangan dan laporan tentang itu ke kami belum ada masuk. Mungkin pemberitaan. Ya. Pemberitaan sudah, tapi laporan secara resmi belum ada masuk. Oh berarti wajib ada yang harus lapor lah ke APIP atau inspektorat ya Bang? Iya itu ya. Itu terkait pekerjaan daripada tahun 2023 itu kan sudah diaudit oleh APIP kita, ya. Bahkan sudah diaudit oleh BPK dan hasilnya sudah keluar LHP BPKRI. Nah, kita merujuk dari situ. Kalau secara fisiknya memang tidak sesuai dengan apa yang hasil audit mereka, kami juga bisa turun ke lapangan melihat kondisi secara langsung. Jadi izin Bang, saya langsung turun ke lapangan Bang, memang parah luar biasa Bang jalannya Bang. Aspalnya memang luar biasa, termasuk senior juga Bang Ucok pun turun juga ke sana Bang kan. Jadi aspal itu Bang, memang parahnya luar biasa, bisa diangkat. Karena dari salah satu narasumber kita juga Bang ya, dia mengatakan sangat kecewa juga. Masyarakat pun kecewanya luar biasa situ Bang. Kita ada rekaman video juga dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda juga ada juga. Mereka meminta itu Bang, terkait masalah jalan Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah itu wajib bukan hanya di tempel-tempel, harus diperbaiki semula gitu Bang. Ya makanya saya bilang tadi kami tentu kalau ini menjadi sebuah masalah dan sudah ada dilaporkan ke publik, kami akan melihat kembali hasil LHP BPKRI itu bagaimana terhadap pemeriksaan. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.